Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi hadir di kelas Menjadi Bestari Batch 4. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Nah, kali ini kita masih di pembahasan kala Darwin bertemu dengan Buddha dengan tema spesifik yaitu nirwana secara garis besar. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mungkin tanpa berpanjang lebar, saya akan langsung serahkan acara ini kepada Kak Stanley. Silakan Kak Stanley. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Kita bisa mulai acara ini ya. Kita akan membicarakan sesuatu yang sangat sangat eksotis gitu ya. Tapi ya nggak eksotis banget sebenarnya. Nah, suaraku kedengeran nggak? Oke. Nah, kita ngomong nirwana ya. Tiap kali kita bicara nirwana, sebenarnya kita lebih lazim gitu ya teringat kepada grup band yang favorit saya juga sih sebenarnya, yang bernama sama, yang juga ya saya nggak tahu juga ya kenapa dia harus menamakan nama band dia Nirwana, dan sebelum dikasih nama Nirwana dia juga menamakan diri dia Bliss gitu. Nah, cuman kan setelah teman-teman lihat poster kemarin ya, teman-teman bisa sedikit membedakan gitu loh, apa sih beda antara Nirwana dan Bliss ya. Nah, kalau bagi saya sih Nirwana mencakup Bliss. Jadi di dalam Nirwana pasti ada Bliss ya. Sedangkan di dalam Bliss belum tentu ada Nirwana. Nah, makanya kalau kita ke slide pertama kan tentang Nirwana tuh ada macam posternya gitu ya. Kalau di slide yang kedua kita mengutip definisi dari Bhikkhu Bodhi, yaitu state of perfect happiness, complete peace, complete inner freedom, and full awakening and understanding. Nah, ini kebahagiaan yang sempurna, kedamaian yang komplit gitu ya. Terus juga kebebasan, bukan di luar, karena di luar ada banyak konvensi, aturan, norma, dan segala macam. Tapi kita bebas di dalam itu loh. Nah, kalau di dalam diri kita bebas, maka di luar kita juga hampir pasti bisa bebas. Dan full awakening and understanding. Jadi penyadaran dan pemahaman yang penuh gitu ya. Kemudian perbedaan lainnya tentu saja seberapa mudah kita bisa meraihnya. Karena bliss itu bisa dipicu, distimulus oleh zat-zat misalnya kayak narkoba gitu ya. Sementara kalau nirwana itu lebih rumit, lebih panjang ya. Ya Kurt Cobain meskipun nama bandnya Nirwana kan, tapi kayaknya yang dia capai itu hanya bliss ya. Dia mengkonsumsi narkoba dan kelak mengalami semacam anomi gitu kan, dan ya akhirnya bunuh diri kan ya. Jadi makanya bahagia itu nggak gampang gitu. Kamu bisa aja rupawan, kaya raya, pintar main musik gitu kan ya, pop icon panutan remaja sedunia, tapi ya people wanna be you, but you yourself don't wanna be you kan, itu kan dilema semua orang gitu. Makanya kadang-kadang ketika ada pesohor gitu ya bunuh diri, kita kan bingung gitu, kenapa gitu. Ya nggak terlalu mengejutkan sih ya, kalau memang dia udah nggak merasa bahagia dengan hidup dia kan pasti ada solusi yang instan seperti itu yang bisa dia kejar gitu. Sementara kita ketika melihat dia, kita memproyeksikan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Nah, dan kita merasa keinginan itu bisa dan sudah menjelma ke dalam si sosok itu. Nah, disitulah muncul semacam
ada gap gitu ya. Kemudian konsep nirwana itu sendiri sebenarnya menduduki posisi yang unik, sangat unik dalam Buddhisme, karena dia nggak hanya mewakili kulminasi atau puncak dari jalan Buddhis, ya, tapi juga karena dia adalah sesuatu yang sangat filosofis sebenarnya, gitu loh. Jadi kita nggak hanya membayangkan sebuah alam surgawi yang tentram, damai gitu, tapi kita juga membayangkan sesuatu yang sangat filosofis. Di dalam teks Buddhis, nirwana itu sering digambarkan dengan satu kata sifat, unconditioned, ya, tak berkondisi. Apa artinya tak berkondisi? Nah, jadi jawaban kita atas pertanyaan ini akan membentuk sejenis intersection gitu ya antara metafisika dan sains. Dan ini yang memang kita coba untuk upayakan sekarang. Nah, satu cara untuk menjawab apa itu unconditioned adalah dengan membuang kata un itu, kata tidak itu, dan bertanya, apa sih berkondisi itu? Nah, dalam terminologi Buddhis, berkondisi bisa diartikan sebagai memiliki sebab. Ya, jadi sesuatu yang berkondisi itu sesuatu yang punya sebab. Nah, ini masuk akal. Karena ketika kita bicara tentang kondisi yang memunculkan sesuatu, misalnya kondisi yang membuat air mendidih, atau kondisi yang membuat hujan turun, kondisi yang kita bicarakan melibatkan sebuah rantai kausal yang berujung pada sesuatu. Jadi hal yang berkondisi adalah hal yang tunduk pada sebab. Jadi, bila nirwana kita katakan unconditioned, maka ini bermakna bahwa nirwana adalah sebuah pelarian, sebuah escaping dari cause, dari sebab. Tapi apa maksudnya? Kan seperti itu ya. Nah, jawaban atas pertanyaan ini menuntut kita untuk kembali ke kata kunci yang sempat kita ulas. Ya, berkali-kali secara berkala gitu ya, yaitu kesaling bergantungan atau pratikya samupada. Nah, dalam kasus kita sekarang, secara teknis kita bisa memaknainya sebagai kemunculan yang berkondisi. Jadi kita ngomong pratikya samupada, kita ngomong kemunculan yang berkondisi. Dan inilah gagasan dasar dari kausalitas. Apa itu? Bahwa dari kondisi tertentu, hal tertentu muncul. Dari kondisi yang lain, ya hal lain muncul. Gitu. Nah, simbol atau konsep paling utama untuk menggambarkan kemunculan yang saling bergantungan ini, ya tentu saja adalah 12 mata rantai. Itu ada di slide yang berikutnya. Nah, ini bagi orang Buddhis diyakini ya muncul berurutan dalam sebuah circle, tidak punya awal, tidak punya akhir gitu ya. Dari 12 nanti ke satu lagi, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12 ke satu lagi, terus seperti itu. Nah, mata-mata rantai inilah yang diyakini mengikat manusia dalam lingkaran kelahiran kematian yang tak berujung pangkal itu. Dan rantai inilah yang kita ingin putus gitu, yang ingin diputus sama nirwana. Jadi ketika nirwana dikatakan tak berkondisi, sebenarnya artinya adalah kita sudah bebas dari belenggu rantai itu. Karena rantai itulah yang mengikat kita dalam sebab. Sebab demi sebab demi sebab demi sebab. Gitu. So, kalau kita bebas dari dia, ya berarti kita dikatakan tidak lagi punya sebab. Maka kita tak berkondisi. Nah, dalam konteks kita kali ini, kita tidak akan membahas semua mata rantai, tapi akan memulai dari mata rantai yang kelima ya. Jadi kita akan melewatkan mata rantai avidya, mata rantai samskara, mata rantai kesadaran, vijnana, dan juga melewatkan mata rantai nama rupa. Kita langsung ke apa yang terjadi di mata rantai kelima. Nah, konon yang terjadi adalah pembentukan indera. 6 indera, 5 indera fisik, dan 1 indera mental, kesadaran. Melalui indera,
tentu saja kita paham bahwa kesadaran kita sebagai makhluk, itu mulai berkontak dengan dunia material, ya, dengan dunia di luar tubuh kita, gitu. Dan kemudian masuklah kita ke mata rantai ke-6 itu kontak itu. Karena ada indera, maka mungkin bagi kita untuk berkontak dengan dunia. Ibarat kita tinggal di kamar loteng yang gelap gitu ya, kita buka jendela. Nah, aksi kita membuka jendela memungkinkan kita untuk melihat dunia luar atau berkontak dengan dunia luar. Nah, aksi itulah yang dikatakan sebagai kontak yang dimungkinkan oleh si jendela indera ini. Dan setelah kontak, apa yang muncul? Perasaan. Perasaan ini kan kata kunci kita ya selama ini ya. Kita selalu mengulang-ulang terus seleksi alam, menciptakan perasaan segala macam. Nah, perasaan penting karena dia mata rantai yang ke-7. Dia juga salah satu dari 5 skandal kan. Jadi dia ada di banyak klasifikasi. Ini satu hal yang penting misalnya. Muncullah dia kan ya. Nah, setelah mata rantai perasaan muncul, maka muncullah yang namanya mata rantai ke-8, yaitu hasrat. Hasrat itu desire, ya. Jadi menghasrati sesuatu. Apa itu hasrat? Simpelnya sih ada 2 doang. Kita ingin mendekat pada apapun yang menyenangkan, dan kita ingin menjauh dari apapun yang tidak menyenangkan. Seperti itu. Jadi itu hanya ada 2 sih. Mekanisme hasrat cuma 2. Apapun yang kita kira menyenangkan, kita dekati. Apapun yang kita kira tidak menyenangkan, kita jauhi. Nah, coba kita simak apa kata Biku Bodhi. Ini saya kutip lagi karena menarik sekali. Jadi kita akan berusaha untuk menggeser point of view kita dari sesuatu yang kayaknya metafisik banget ke sesuatu yang lebih naturalistik gitu ya. Dan di sini beliau berkata, it is here in this space between feeling and craving, ya, that the battle will be fought, which will determine whether bondage will continue indefinitely into the future or whether it will be replaced by enlightenment and liberation. For if, instead of yielding to craving, to the driving thirst of pleasure, if a person contemplates with mindfulness and awareness the nature of feelings and understands these feelings as they are, then that person can prevent craving from crystallizing and solidifying. Nah, jadi dari hasrat muncullah namanya craving, kemelekatan. Kamu ketika muncul hasrat untuk mendekati yang menyenangkan, dan sesuatu yang menyenangkan itu berhasil kamu dekati, dan kamu merasakan nikmatnya, kedekatan itu, maka yang muncul kemudian ya tak lain craving. Kamu gak ingin berpisah dengan perasaan itu gitu. Dan ketika kamu menjauh dari sesuatu yang gak menyenangkan, ya misalnya, ngapain sih berpolitik? Saya apolitis aja lah, saya apatis aja. Nah itu kan menjauh tuh, karena nggak menyenangkan gitu kan. Kesadaran politis kan tidak menyenangkan, bikin kita stres gitu kan ya. Nah kalau kita beneran menjauh dan kita merasa nikmat dalam zona nyaman itu, dan kita nggak mau berpisah dari zona nyaman itu namanya craving. Jadi craving itu bisa muncul dalam banyak sekali bentuk. Gitu. Apatisme itu juga craving, melekat pada zona nyaman gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi pembebasan macam apa yang dibicarakan oleh Biku Bodhi? Pertama-tama yang beliau bicarakan itu adalah pembebasan dari lereng kembali. Ya. Tapi kan itu bagi yang percaya. Nah, kalau bagi yang nggak percaya, sebenarnya pembebasan ini juga bisa dimaknai. Kita bisa menafsirkannya sebagai pembebasan in the here and now. Gitu. Pembebasan di sini dan saat ini juga. Dari apa gitu kan? Ya dari nestapa yang disebabkan oleh hasrat. Pembebasan misalnya dari obsesi untuk mengejar hal-hal yang menyenangkan.
dari obsesi untuk menjauhi hal-hal yang tidak menyenangkan, pembebasan dari sikap keras kepala kita gitu untuk tidak melihat fenomena sebagaimana adanya. Nah, jadi ada dua pengertian kan ya tentang pembebasan. Dan ini mencerminkan gagasan Buddhis tentang dua jenis nirwana. Jadi ada nirwana yang begitu kita terbebaskan in the here and the now itu, kita akan memasuki sebuah nirwana yang bakal kita alami sampai akhir hayat. Jadi ada nirwana semasa kita masih hidup. Nah, tapi ada nirwana yang setelah kematian, kamu masuk ke nirwana yang berikutnya, di mana ya udah kamu bebas gitu. Kamu nggak akan lahir di alam manapun lagi. Kamu nggak akan di alam baka, akhirat, atau alam manapun. Kamu nggak akan lahir lagi ke dunia lah, ke semesta ini. Kamu kayak apa ya ceritanya? Kayak kembali aja gitu, kembali ke yang esa itu gitu, apapun itu namanya, kembali gitu. Kamu kayak udara ya, kamu kayak air yang kembali lagi jadi udara gitu. Di udara ada air gitu ya. Nah, kamu nirwana kedua, kamu akan kayak ada di mana-mana gitu. Tapi juga saat ada di mana-mananya jadi nggak ada. Nah, jadi kita nggak akan bicara itu panjang lebar. Maksud saya adalah kalaupun kita tidak percaya pada reinkarnasi, pada kehidupan mendatang, ya, kalaupun misalnya kita hanya percaya pada satu kehidupan di momen sekarang ini yang kita jalani ini, kita tetap bisa berusaha mencari pembebasan dari kondisi, ya, dari rantai sebab-sebab yang membelenggu kita. Jadi segala sesuatu di dunia sekitar, entah itu yang audio, entah itu yang visual, entah itu rasa, bau, orang-orang, kabar-kabar dunia, segala macam. Nah, itu kan secara konstan mengaktifkan perasaan kita ya, ibarat tombol yang ditekan-tekan gitu. Dan perasaan yang diaktifkan ini pada gilirannya mengaktifkan sebuah rangkaian pemikiran, sebuah rangkaian reaksi yang mengatur dan menggerakkan perilaku kita. Yang kalau kita renungkan ya lebih sering bersifat merugikan ketimbang menguntungkan bagi kita, kan seperti itu. Dan kondisi ini akan terus terjadi kecuali kita mulai menaruh perhatian pada apa yang terjadi. Kan gitu ya. Karena kan gini ya, otak manusia itu kan didesain oleh seleksi alam untuk merespons secara refleksif ya data-data sensorik yang diterima di otak itu. Nah, otak manusia didesain memang untuk dikontrol oleh data-data ini. Data apa yang masuk, reaksi seperti apa yang kita berikan. Kan gitu. Nah, komponen utama dari mekanisme ini ya feeling itu tadi, perasaan. Jadi bila kita berhubungan ya dengan perasaan via desire itu, maka ya otomatis kita akan terus dikontrol oleh dunia di sekitar kita. Karena kita berusaha untuk berhubungan dengan perasaan melalui sesuatu yang memang bagian dari seleksi alam itu juga. Nah, kan mengerikan. So, tugas kita di sini kan adalah bagaimana untuk mengakalinya dengan sesuatu yang tidak natural gitu loh. Karena yang natural ya pasti bikin menderita. Ya kan ya? Terus mengakalinya dengan sesuatu yang lebih imajinatif. Dengan sesuatu yang memang beneran melampaui alam gitu. Apakah itu yang melampaui alam? Ya penalaran. Akal budi kan melampaui alam. Iya, akal budi itu muncul dari otak. Otak itu bagian dari alam gitu. Tapi ketika dia memunculkan gagasan tertentu, ya dia bisa melampaui alam. Dia bisa mengkontradiksi alam gitu. Makanya kalau ada orang jadi biarawannya, entah itu biarawan Buddhis atau biarawan Katolik, ya, lifestyle yang macam itu kan sudah mengkontradiksi alam. Alam ingin kita reproduksi, ya, gen kita ingin kita reproduksi ya. Tapi kalau kita udah mengambil kaul selibat, ya saya nggak mau reproduksi.
Atau lapar mesti makan. Tapi udah puasa nih, udah janji puasa hari ini. Nggak makan dah. Melawan alam, melawan urge dari alam itu. Nah, perlawanan ini dijelmakan salah satunya oleh si mindfulness itu. Ya, jadi alih-alih kita sekedar bersikap reaktif pada perasaan, merasa lapar terus mesti makan, nggak bisa enggak gitu. Nah, kita bisa mengamatinya gitu kan. Ya, saya lapar, tapi kan saya udah puasa gitu. Saya udah bikin janji gitu kan ya. Senin Kamis misalnya. Masa saya makan? Kalau yang Buddhis dia atasila gitu kan. Udah janji lepas tengah hari nggak akan makan lagi. Terus jam 7 malam lapar gitu kan. Makan nggak ya? Ya nggak makan. Karena udah janji gitu. Jadi alih-alih menuruti perasaan lapar, kita mengamati dia. Nah, terus interogasi dia. Terus kita ingat lagi gitu loh. Apa yang telah kita niatkan untuk kita lakukan. Nah, jadi sebab-sebab yang selama ini membentuk perilaku kita bisa kita tangkis gitu loh. Kalau kita put our mind gitu kan untuk bukan melawan yang kayak melawan fisik sih, cuman beneran kamu lihat dia aja. Kalau kamu amati perasaan, ini kamu serius mengamatinya, itu perlawanan, itu tidak lebih gampang dari masuk ke arena UFC terus gelut sama orang. Susah banget. Makanya ada orang ya di misalnya pikiran lagi hiruk pikuk gitu kan ya, aduh banyak kerjaan dikejar sana sini, terus dengan naifnya gitu kan, aku mau meditasi ikut retret 10 hari, jeder. Ada yang ini pengalaman beberapa orang ya, di meditasi malah makin stres. Itu terjadi loh. Kenapa? Karena ketika dia masuk ke meditasi, nggak boleh bicara segala macam, nggak boleh main gadget, cuma disuruh untuk mengamati diri dia. Ternyata ketahuanlah oleh dia bahwa dunia di dalam diri dia, dunia di dalam pikiran dia, itu ternyata jauh lebih bising daripada dunia di luar sana. Wah, mengerikan. Maka ada yang kalau nggak siap gitu ya, tidak punya persiapan yang matang gitu kan, ekspektasi terlalu tinggi gitu kan, malah makin stres. Ternyata lalu lintas Jakarta gitu kan ya, terus kayak hiruk pikuk di kantor perusahaan tuh nggak ada apa-apanya sama kebisingan di otak ini loh, di dalam batin kita ini loh. Mengerikan gitu. Jadi ketika kita mengatakan amati aja, kayaknya kan simple ya, nggak disuruh gelut, nggak disuruh ngapa-ngapain, cuma ngamatin. Tapi ya easier said than done kan gitu. Jadi kalau teman-teman penasarannya boleh coba sih, bising sekali dalam diri kita itu. Jadi kalau kita mulai pelan-pelan melatihnya, kita niscaya akan bisa lebih dekat dalam usaha kita untuk memahami yang unconditioned itu. Jadi tapi berat, terutama kalau bagi saya pribadi ya. Kalau kita ingat betapa rancunya cara agama dimaknai gitu ya di Indonesia gitu kan ya, penuh dengan ritual gitu, penuh dengan ekspresi-ekspresi yang makin garang, makin disamakan dengan iman gitu ya, jadi agak susah gitu. Jauh lebih gampang maki-maki orang, bakar-bakar ban di jalan ya, merusak-rusak toko gitu ya, daripada mengamati batin sendiri. Itu yang bagi saya membuktikan kenapa ke dalam diri itu lebih susah gitu. Kenapa orang lebih gampang turun ke jalan? Ya ada alasan-alasan material sih, dia dijanjiin apalah amplop atau apalah, misalnya nasi bungkus gitu kan ya. Tapi ya juga bagi beberapa yang percaya itu adalah jalur keimanan gitu ya, ya mereka melakukannya karena itu yang paling gampang gitu. Ya oke lah, panas, terik, segala macam, capek, tapi itu lebih gampang.
duduk gitu ya, merenung gitu loh, berusaha untuk connect dengan inner self kita, itu susah banget. Connect dengan yang ilahiyah gitu ya. Just you and the bebas, sacred one, the divine one, bebas. God gitu, bebas. Apapun itu, coba kita usaha gitu. Wah, susahnya minta ampun. So, kembali ke nirwana. Terkait kata nirwana, kita bertanya, apakah nirwana adalah sebuah tempat metafisik transendental yang kita tinggali, yang kita diami gitu ya, begitu kita tercerahkan, atau nirwana itu sebuah keadaan kebebasan dari reaksi-reaksi mindless kita adalah atas sebab dan kondisi. Nah, mana nih yang benar? Kan seperti itu. Dan apabila memang nirwana adalah sebuah tempat yang kita bayangkan gitu kan, apakah ia kemudian adalah tempat seperti misalnya surga misalnya, atau ia adalah tempat dalam pengertian yang paling umum, yaitu sebuah ruang eksistensi. Nah, karena tadi kita udah disclaimer bahwa nirwana bukan alam tertentu, ya berarti dia, kalaupun kita maknai sebagai tempat, berarti dia adalah sebuah ruang eksistensi dong. Dan bila kita menyepakati asumsi ini, ya, maka kita bisa mengatakan bahwa nirwana adalah sebuah ruang hidup. Ruang hidup apa ya? Lebensraum gitu ya, tapi bukan dalam pengertian Nazi ya, ini dalam pengertian harfiah aja. Ruang untuk hidup gitu. Di mana di dalamnya itu hal-hal yang berkondisi tidak lagi membelenggu dan mengontrol kehidupan kita. Dan bila kita mempertimbangkan misalnya konsep ketanpaakuan, Atman atau anatta, maka kita akan sadar bahwa si aku atau si diri ini selalu berada dalam interaksi yang kausal, ya, dan konstan, kausal dan konstan gitu, dengan dunia sekitar. Dan dengan demikian si aku, si diri ini selalu dipengaruhi oleh dunia sekitar kita, ya. Kita sedikit mempengaruhi dunia sekitar. Kalau karma kita besar, ya. Kalau kamu Kim Jong Un, apa yang kamu lakukan mempengaruhi satu warga Korea Utara itu, kan seperti itu. Nah, tapi kalau karma kamu biasa-biasa aja, ya kamu sedikit mempengaruhi dunia, dan sebaliknya kamu banyak sekali dipengaruhi oleh dunia, gitu. Jadi ini interaksi yang dialektis tapi rada-rada timpang gitu kan. Tapi kita ingat khotbah Buddha, kita ingat bahwa Buddha mengatakan segala sesuatu yang selama ini kita kira adalah bagian diri kita, sebenarnya tidak berada di bawah kendali kita. Kan ada metafora raja itu ya kemarin-kemarin ya. Nah, dengan kata lain, segala sesuatu itu berkondisi. Dan bila kita ingat kembali khotbah beliau tentang impermanence, ketidakkekalan, maka kondisi ini pun sebenarnya disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang terus berubah gitu. Berubah. Nah, perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal ini akan memicu reaksi berantai gitu dalam diri kita yang menyebabkan kita ya timbul tenggelam dan lalu lalang terus dalam berbagai pikiran, berbagai emosi, dan dalam berbagai sikap. Jadi, kondisi di dalam diri kita tunduk pada kondisi di luar sana. Nah, dan takdir dari semua hal yang berkondisi kan berubah. Ya, ketika kondisi yang satu berubah, yang lain berubah. Dan perubahan inilah yang dikatakan sebagai duka. Gitu. Kenapa duka itu muncul? Kenapa Buddha mengatakan bahwa duka adalah the nature of this world, the nature of this existence? Tidak lain tidak bukan karena hidup ini berubah gitu. Kita ingin memegang kepastian, tapi kan hidup ini berubah terus. Jadi hidup ini duka bukan gara-gara kita disiksa oleh penderitaan fisik, tidak.
Hidup ini duka karena hidup ini berubah. Dan gak ada orang, gak ada manusia yang mau berubah. Semua manusia ingin status quo gitu. Makanya ada istilah PW, posisi enak gitu ya. Ada istilah zona nyaman gitu. Udah nyaman ya ngapain berubah. Kan seperti itu. Nah, tapi karena kita mendambakan kepastian di dalam sebuah dunia yang tidak pasti, maka muncul gap ya yang tidak terdamaikan itu, dan dari situlah muncul angst ya, cemas gitu. Bukan takut ya. Kalau takut kan kita dihadapkan pada sesuatu yang solid. Kalau ada anjing rabies gitu ya 2 meter di hadapan saya takut. Tidak ada kecemasan di situ, tidak ada kegamangan di situ. Saya tahu bahaya macam apa yang mengintai saya, yang face to face dengan saya gitu. Nah kalau angst itu lebih berbahaya. Dia bertanya hidup ini mau apa gitu. Nah hidup kayak gini benar nggak ya? Nggak pasti. Dia merasa nggak nyaman, tapi ketidaknyamanan dia itu tidak punya sebab yang jelas gitu. Nah jadi lebih ngeri anxiety daripada fear kan seperti itu ya. Karena minimal fear lebih solid. Dan ya kita punya angst itu sebagai nature dari manusia kan. Kayak belalang kan nggak punya angst ya. Jangkrik juga nggak punya angst. Nah kita punya itu. Kayak karena itu menambahkan kepastian di dalam sebuah eksistensi yang tidak pasti. Nah jadi solusinya apa? Ya ganti kacamata sih solusinya ya. Kacamata yang selama ini kita pakai untuk memproyeksikan sebuah dunia yang pasti gitu kan. Ya harus kita ganti gitu. Nah, penggantian itu yang kita bisa namakan sebagai mindfulness. Pakai kacamata yang mindful itu. Jadi mindfulness ya kita bisa maknai sebagai perkara menyadari aneka macam sebab yang membentuk. Dan gak hanya membentuk, tapi juga memanipulasi gitu, perilaku kita. Ini juga perkara menyadari ya bahwa kunci dari manipulasi ini terletak pada sebuah ruang gitu ya, di mana perasaan itu selalu bermanuver untuk memunculkan hasrat. Ya kan ya, hasrat kan muncul dari perasaan itu. Saya ingin gitu, saya ingin ini, saya tidak ingin itu. Maka kalau saya ingin ini, ada hasrat untuk mencintai ini, untuk menjadi posesif pada ini. Kalau saya tidak ingin itu, rasa-rasanya saya nggak mau itu, maka muncullah hasrat untuk menjauhi. Hasrat misalnya nanti kalau lebih intens lagi sikap bermusuhan, lebih intens lagi benci gitu. Ya makin intens ya akhirnya jadi genosida misalnya. Nah, jadi ruang di mana perasaan selama ini memonopoli, ya, memainkan manuver dia, di ruang itulah meditasi dan mindfulness bisa masuk dan melakukan intervensi yang positif gitu untuk mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Intervensinya dengan mengamati itu doang, lihat dia gitu. Sekali lagi ini easier said than done ya. Jadi saya juga tidak akan berpanjang kata di poin ini. Dan agar nggak salah paham, saya ingin bilang bahwa menyadari, kata menyadari yang barusan kita singgung itu bukan sekedar dalam pengertian pemahaman abstrak ya. Atau misalnya sebuah kesadaran akademis gitu ya, tentang rantai kausalitas. Oh saya paham ini sebabnya ini. Enggak, bukan kayak gitu. Yang sedang kita bicarakan di sini adalah pemahaman yang eksperiensial, pemahaman yang didapat dengan mengalami gitu. Jadi bukan yang dipikir di otak doang. Nah ini adalah apa? Ini adalah sebuah kesadaran yang menaruh perhatian penuh pada interdependence, pada kesaling bergantungan itu, yang mana mencirikan segala fenomena di dunia ini, juga mencirikan keberadaan kita di dalamnya.
So, kalaupun pemahaman abstrak itu penting, ya dia hanya penting sebagai titik tolak. Gitu. Jadi, dalam konteks ini, tentu saja tidak sulit untuk membayangkan ya, bahwa pencerahan dalam pengertian Buddhis itu nggak berbeda jauh dengan pencerahan dalam pengertian Barat yang ilmiah itu. Kan saya mengutip si ini nih, Immanuel Kant ya, ada di slide yang berikutnya. Dan dia satu koran kan bikin semacam polling lah dulu, itu koran apa namanya kan. Apa itu pencerahan? Banyak yang urun saran gitu. Pencerahan adalah ini, pencerahan adalah itu gitu. Di antara banyak yang membalas pertanyaan dari si koran itu, yang paling terkenal si Immanuel Kant ini. Basis of Clarung kan dia bilang gitu ya. Nah, dijawab sama Immanuel Kant di panjang sini aku cuma kutip kalimat pertamanya doang. Man's emergence from his self-immaturity. Nah, jadi kebangkitan kamu dari, ini banyak sih sebenarnya, banyak terjemahannya. Ada yang menerjemahkan yang lain-lain. Tapi yang saya kutip di sini yang bagi saya paling gampang dipahami. Self-incurred maturity. Ketidakmatangan yang kamu bikin sendiri. Gitu. So, pencerahan itu apa? Kamu bangun. Bangkit itu kan bangun. Buddha kan dibilang Buddha karena dia bangun. Bangun dari apa? Nah, kalau katakan dari ketidakmatangan. Sifat kekanak-kanakan gitu loh. Sifat halu itu loh. Delusi gitu kayaknya kalau kata orang Buddha. Nah, jadi sama gitu loh. Sama di mana? Samanya gini. Keduanya sama-sama menuntut. Ya, kedua definisi pencerahan ini sama-sama menuntut kita untuk menyadari apa yang menyebabkan apa. Kalau kita nggak matang, kalau kita childish kan kita suka nggak mau terima kan ya. Kenapa saya begini gitu loh. Oh, nggak mau tahu. Yang penting saya pengen tidak begini lagi. Lah ya kalau memang serangkaian sebab dan kondisi sudah menyebabkan kamu begini, ya kamu begini. Kamu harus akui dong. Kok saya begini ya? Ya ada sebabnya. Jadi kesadaran tentang apa-apa saja yang menyebabkan apa-apa yang lain. Kan simple gitu. Nah, poin ini sekaligus membantah prasangka umum tentang mindfulness. Saya nggak tahu ya, tapi saya rasa-rasa kadang kalau orang-orang mendengar kata mindfulness itu kayaknya dirasa-rasanya itu sesuatu yang anti-rasional gitu. Sesuatu yang hanya berhubungan dengan perasaan gitu ya. Sesuatu yang non-judgmental gitu. Nah, memang benar. Mindfulness itu bisa membuat kita mengalami perasaan dengan sebuah sensitivitas yang baru gitu. So, kalau kamu marah, kamu mindful, marahmu nggak hilang. Tapi dia berubah bentuk. Transmutasi gitu. Energi yang meluap-luap itu ada. Tapi mungkin bukan marah lagi. Nah, dan alasan sensitivitas ini bisa muncul, ya betul karena kita tidak membuat penilaian pada perasaan. Kita non-judgmental. Dalam artian kita tidak menyematkan label baik, oh ini baik, oh itu buruk. Kita nggak melakukan itu pada perasaan. Ya, kita nggak menjauh pada perasaan bila dia buruk, kita tidak menempel pada perasaan bila ia baik. So, benar memang. Mindfulness itu berhubungan dengan feeling, dia non-judgmental. Tapi, ada tapinya gitu ya. Tapi, tujuan kita melakukan ini bukanlah, ya, melakukan mindfulness, bukanlah untuk mengabaikan rasionalitas kita. Itu justru untuk memakai nalar semaksimal mungkin. Karena dengan mindfulness, kita bisa mulai mencoba menganalisis perasaan kita. Dan memutuskan apakah ia benar membawa kebahagiaan bagi kita. Gitu ya. Apakah misalnya apa yang dia minta untuk kita rasakan itu benar-benar atau enggak. Dan apakah misalnya selama ini kita yang jadi majikan dia atau kita budak dia gitu. Dan untuk sampai pada semua kesimpulan itu, pembuktian itu, kita butuh penawaran. So, untuk sampai pada judgmental,
kita butuh penalaran. Kita butuh mendefinisikannya gitu. Mendekonstruksi apa yang selama ini kita pahami tentang dia, kita bongkar gitu kan. Kita kasih definisi yang baru. Nah, dengan definisi yang baru, barulah kita bisa menuju pada sesuatu yang non-judgmental itu. Jadi misalnya kita selama ini kan saya kesal gitu kan ya, dan kita bisa membongkar itu. Saya kesal kan cuma 2 kalimat ya. S sama P doang. Nah, kalau lengkapnya SPOK gitu ya. Ini cuma 2 kata, gitu. Saya kesal. Nah, kita bongkar. Saya kesal. Apa itu kesal? Kesal pada apa? Dan siapa yang mengalaminya? Kok bisa dia mengalaminya? Apa pembenarannya? Nah, apakah saya subjek yang mengalami ini beneran ada? Gitu. Bongkar semuanya. Kalau saya sebagai subjek yang mengalaminya tidak beneran ada, lantas siapa yang kesal terhadap apa? Nah, di situ kesenjataan jadi penting gitu loh. Dan kita ada membahasnya dalam 2 jilid ya, di 2 minggu terakhir. Di situ sebenarnya, kalau kita bisa tiba pada kesimpulan bahwa diri ini tidak beneran eksis, sebagaimana yang kita rasa-rasa selama ini, kita akan bingung ketika kita marah. Saya marah pada si X. Tapi saya sendiri apa gitu. Dan kalau kita larut pada pemikiran itu kan marahnya jadi tidak relevan gitu. Jadi hilang. Jadi nggak penting lagi untuk diluap-luapkan. Dan gitu ya. Jadi penting ya. Reasoning itu penting. Jadi sebuah pencerahan yang spontan itu mungkin terjadi. Kalau karma kamu baik banget, banyak banget, bagus banget, mungkin pencerahan spontan. Dengar satu pepatah zen terus pencerahan. Ada aja orang yang kayak gitu mah. Cuman kalau kita tidak beneran pasti, tidak beneran yakin kita punya tabungan kebajikan yang sebanyak itu, ya penalaran itu sebuah keniscayaan. Gak mungkin pencerahan tanpa penalaran. Nah, di situ sekali lagi kita dekat dengan Immanuel Kant gitu. Pemakaian nalar gitu. Penting. Makanya tidak mistik, tidak spiritual. Karena titik tolaknya adalah sesuatu yang rasional. Kita diminta untuk mempertanyakan segala hal yang selama ini karena saking alamiahnya kita munculkan, kita alami, kita rasakan, maka kita nggak merasa perlu mempertanyakan mereka lagi. Nah, tapi dalam mindfulness, semua mesti dianalisis gitu. Semua tanpa terkecuali. Bahkan hal-hal yang kamu pikir paling alamiah. Kayak bernapas kan alamiah sekali. Saking alamiahnya kadang kita lupa kita bernapas. Bukan kadang lagi ya. Kita sering lupa kita bernapas. Ini kayaknya pun setelah saya mengatakan kita sering lupa kita bernapas, baru mungkin teman-teman, oh iya saya bernapas gitu kan ya. Tapi maybe 1 jam dari sekarang lupa lagi gitu. Oh, I'm a breathing creature. I'm a breathing being. Misalnya. Ini susah ya. Susah untuk ingat itu loh. Nah, dalam mindfulness disuruh ingat hal yang begitu remeh gitu. Saking remehnya kita lupa dia ada. Karena kalau dia udah nggak ada, kita pun nggak ada kan ya. Kalau udah nggak ada pernapasan, udah nggak ada kehidupan. So ngapain dipikirin? Itu kata mindfulness, pikirkan itu. Jadi gitu ya. Tadi kita bilang non-judgmental. Tidak membuat penilaian. Apa maknanya? Maknanya adalah, kurang lebih, kita tidak membiarkan perasaan membuat penilaian. Atau membuat keputusan. Mewakili kita. Kayak anggota DPR gitu ya. Ya ini kan contoh yang paling... Perasaan itu kayak anggota DPR gitu. Anggota DPR di hampir semua negara sih. Tapi khususnya di Indonesia mungkin ya. Kita nggak merasa pengen begitu, tapi si perasaan mewakili kita, kayak penyambung lidah kita gitu ya. Dia bikinlah kebijakan yang aneh-aneh gitu ya. Kita kontra sama Omnibus Law gitu ya. Tapi dia mewakili kita mengatakan kamu butuh gitu. Ya karena lucu kan ya. Kadang kita nggak merasa harus marah sih. Tapi perasaan merasa kamu harus marah. Maka saya akan mewakili kamu marah.
Kayak anggota DPR, saya mewakili kamu taken ini kontrak-kontrak yang klausul-klausulnya menggelikan gitu ya. Tapi ya saya taken karena saya wakil kamu. Kamu nggak usah ngapa-ngapain. Kamu bahkan nggak usah sadar. Kamu bahkan nggak usah tahu rancangan undang-undang ini ada. Misalnya. Maka saya akan melakukannya di hari Sabtu. Kamu main-main aja ke mana lah, main ke Bandung, main ke Puncak. Saya akan rapat, diam-diam rapat clandestine gitu ya. Perasaan juga sama. Maka ketika kemarahan muncul, kamu selalu akan merasa kepergok gitu loh. Kamu selalu akan merasa kayak disergap. Karena dia diam-diam. Ketika kamu cemburu gitu ya, titik awal perasaan itu muncul gak akan ada yang tahu. Ketika kamu mulai dengki gitu ya, ketika kamu mulai iri gitu ya, di momen spesifik mana dia muncul gak ada yang tahu. Kalau kamu tahu udah bukan clandestine lagi dia gitu. Kamu udah memergoki dia. Tapi kan masalahnya selama ini dia yang memergoki kita. Tiba-tiba tok-tok wow surprise, kamu harus marah, maka kita marah gitu. Maka kita jadi benci, maka kita jadi apa gitu kan. Lihat kucing lewat, injek ekornya misalnya. Atau siram pakai air panas, biar dia kapok gitu kan. Kayak nggak tahu gitu loh. Mungkin kemarin lihat biasa aja, hari ini lihat tiba-tiba kok emosinya membuncah sekali. Ya ribut banget nih musim kawin kan. Kesel kan, timpuk pakai batu bata. Ada yang kayak gitu kan. Kemarin aku baru baca berita tuh. Satpam sekolah mana gitu injek kucing. Kayak kalau kita tanya dia ya, kenapa kamu injak? Dia kan nggak paham. Kalau ditanya, kamu menyesal nggak sekarang? Iya, saya menyesal, dia bilang. Lah, kok dilakukan? Gitu. Ya itu, disergap sama perasaan. Karena ketika amarah menguasai kita kan, we are not ourselves kan ya. Nggak sama. Gitu. Jadi kita selama ini tidak beneran bebas. Kita kayak ya itulah. Kayak kita di kehidupan sipil diwakili sama DPR gitu. Nggak beneran bebas. Jadi, tapi kan ada ruang untuk ya melakukan perubahan itu. Itu kalau orang demo turun ke jalan, nah itu bisa diibaratkan sebagai sebuah mindfulness. Gitu. Demo turun ke jalan ya kayak kamu sedang berusaha untuk melakukan aksi mindfulness kepada perasaan kamu. Kamu kata perasaan kamu ya, tenang aja lah, saya wakilin kamu untuk berinteraksi dengan dunia ini. I know the best. Karena saya kan warisan genetis dari leluhur kamu. Saya sudah ada di dalam leluhur kamu beribu-ribu tahun gitu. I know the best lah. Kamu kan bau kencur. Kamu baru hidup di dunia berapa tahun? 20, 30, 40. Saya sebagai perasaan sudah ada. Sudah diwariskan turun-temurun. Dari zaman Homo sapiens, perang sipil sama Homo Neanderthal misalnya. Nah, selama ini kita, iya, monggo. Kamu mewakili saya. Kalau kamu suruh saya kesel, saya akan kesel. Kalau kamu suruh saya nggak puas, saya akan nggak puas. Silakan. Nah, tapi ketika kita memutuskan berontak untuk demonstrasi gitu kan ya, dengan cara mindful, nah itu adalah sebuah statement di mana kita mengatakan, oke lah, enough is enough gitu ya. Kamu selama ini sok-sokan mewakili saya, ya kamu anggota Dewan Perwakilan gitu ya, rakyat, mengatasnamakan rakyat, tapi kamu bukan saya gitu. Nah ini yang selama ini kita suka singgung. Kemarahan bukan kamu. Maka ketika kamu bilang aku marah, hati-hati gitu. Jangan-jangan kamu nggak marah. Kemarahan sok-sokan mewakili kamu. Dan kamu karena nggak biasa independen, nggak biasa berpikir mandiri, nggak biasa mempertanyakan apa yang benar dan salah, kayak orang yang turun ke jalan gitu kan, dia kan mempertanyakan. Nah karena nggak biasa dengan semua itu, maka kamu udah, kalau amarah merasa dia mewakili saya, maka saya dengan sukarela terwakili oleh amarah. Maka ketika amarah bilang, saya ingin muncul, maka kita bilang secara verbal, saya marah. Subtil sekali gitu. Mengerikan. Kira-kira gitu ya. Jadi
gagasan utamanya adalah berusaha memahami mekanisme otak kita. Kayak memahami mekanisme DPR kan suka pusing ya, hak interpelasi lah, hak inilah, hak itu lah. Kadang kita pun nggak tahu sebenarnya mereka punya privilege apa aja sih. Sama kayak di otak kita. Kita kalau buta hukum ya sama kayak buta batin gitu. Kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita tahu, kita bisa memakai pengetahuan itu untuk memprogram ulang cara kerjanya gitu. Ini bukan analogi yang cukup susah-susah amat gitu ya, analogi yang simpel sekali. Kalau kamu paham cara kerja otak, kamu bisa memprogram ulang dia gitu. Makanya kalau orang tahu hukum gitu ya, dia akan tahu, oh ini pasalnya karet, dia bisa bilang kayak gitu. Dia nggak hanya ya udahlah, nggak mungkin dong pemerintah nggak salah gitu kan ya, pasti benar toh. Kalau nggak benar kan kenapa dia memerintah gitu kan, ada yang fatalis seperti itu. Nah, tapi di sini kita mengatakan belum tentu benar. Apa yang kita selama ini yakini benar, belum tentu benar. Apa yang selama ini adalah status quo, belum tentu benar. Belum tentu harus seperti itu selamanya. Ya, gitu ya. Jadi, menarik. Dan ketika kita paham cara kerja otak, ya nggak lantas pencerahan. Nggak lantas otomatis pencerahan. Nirwana, enggak. Tapi ya itu mungkin sudah satu langkah awal gitu. Kayak ginilah, pesawat kan nggak benar-benar terbebas dari gravitasi ya. Ya dong. Tapi toh kita semua tahu pesawat tetap bisa terbang. Nah, jadi meskipun kita tidak beneran mencapai nirwana yang metafisik itu, apalagi bagi yang tidak percaya atau tidak punya selera ke situ ya, berarti kan tidak akan ke sana. Tapi ya ibarat pesawat itu, kamu bisa mencapai sebuah level kebebasan yang berusaha untuk melampaui batasan-batasan natural itu. Ya. Dan di sini sebenarnya bukan tujuan kita untuk melebih-lebihkan kesamaan antara gagasan pencerahan Barat dan Buddhis, enggak. Karena pada akhirnya kita harus mengakui bahwa Buddhisme dan sains ya punya moda penyelidikan dan standar pembuktian yang berbeda gitu. Jadi tidak ada tradisi kepercayaan yang akan jadi sains, gak masuk akal gitu. So kalau orang mulai cocok logi ya rada-rada sih itu mah. Tapi yang kita ingin tunjukkan di sini adalah ketika dua tradisi yang berbeda itu kita coba cari benang merahnya, kita coba ajak untuk berinteraksi, maka ternyata interaksi ini sangat potensial. Gitu. Kita ingin melihat apa-apa saja sih yang selama ini jangan-jangan udah terlewatkan. Penting tapi terlewatkan. Ya kan ya? Misalnya kan udah bukan rahasia lagi bahwa efek-efek fisiologis, psikologis dari meditasi kan telah banyak diteliti di kampus-kampus gitu. Nah ini kan kabar baik, ya kan ya. Dan di dalam batch kita kali ini kita berusaha untuk melakukan interseksi dengan cara yang lain. Kita berusaha membuktikan bahwa seleksi alam, ya, meskipun itu disangkal sama Harun Yahya gitu kan, ya ternyata itu adalah hal yang sangat bisa dijelaskan dengan Buddhis gitu. Jadi kita berusaha untuk melihat ya dan menunjukkan bahwa meskipun teori seleksi alam itu muncul baru pada pertengahan abad ke-19, kita ingin bilang bahwa selama lebih dari 2 milenium terakhir, Buddhisme telah mempelajari loh bagaimana cara otak kita diprogram dan dikondisikan untuk bereaksi pada lingkungan sekitar. Dan bagaimanakah persisnya cara kerja dan dampak dari pengondisian ini bagi kehidupan kita. So, ketika Darwin membuat revolusi dia di abad 19 itu, yang ingin kita katakan adalah melalui teori Darwin, ya,
Bukan tuh kan, Buddhis benar, bukan. Tapi kita ingin melihat gitu, bahwa melalui teori Darwin inilah kini kita paham apa-apa saja yang sebenarnya memungkinkan pemrograman ini sukses. Gitu. Karena kan Buddha kan filsuf ya, dia kan pakai intuisi gitu. Filsuf kan tidak pernah wajib untuk membuktikan secara empirik apa yang dia tuliskan ya. Namanya dia filsuf kok, bebas wae gitu kan. Nah tapi ketika Darwin muncul dengan teori dia, ini kita paham gitu loh. Apa yang kesimpulan apa yang dicapai oleh Buddhisme secara intuitif sekarang bisa dibuktikan gitu. Jadi karena ada pembuktian ya, seleksi alam segala macam, terus sekarang udah ada neurobiologi segala macam. Nah, akhirnya apa yang dulu mungkin hanya desas-desus nanti ini bisa diuji gitu. Diuji loh ya, bukan dibilang benar. Nah, jadi poin saya di sini selalu adalah terbuka untuk diselidiki, terbuka untuk diuji. Jadi ketika kita mempertemukan antara Buddha dan Darwin, kita tidak mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, jadi separuh kebenaran tambah separuh kebenaran jumlahnya adalah 1 kebenaran yang utuh. Enggak. Kita ingin mengatakan bahwa ketika ada perangkat ilmiah untuk meneropong gitu ya, untuk memasuki sebuah tradisi yang basisnya adalah intuisi, maka si tradisi yang intuisi ini bisa kita lihat dengan bahasa yang baru, dengan cara yang baru. Dan butuh keberanian tentunya bagi sebuah tradisi kepercayaan gitu ya, untuk berani menjalin ya. Bagi yang takut kan takut disangkal. Tapi karena memang basic utama dari tradisi Sakyamuni adalah pembuktian ya, silakan gitu loh. Lihat petir gitu ya, mari kita buktikan petir itu menyengat ya, mari kita berinteraksi dengan petir gitu. Nah, jadi itu. Makanya saya mau bilang di sini sebagai penutup bahwa sekarang nirwana itu udah nggak eksotis lagi lah. Jadi dia nggak hanya nama band, dia juga nggak hanya sesuatu yang eksotis, spiritual, mistik, misterius, enggak. Ada jalan untuk mendekati nirwana dengan perspektif yang baru. Gitu. Ada jalan untuk mendekati gagasan pencerahan dalam tradisi timur dengan cara yang baru. Gitu. Dan caranya ya tentu saja sains. Sains kan tidak sempurna, tapi ya sepanjang dia benar, dia benar. Kalau 100 tahun dari sekarang dia salah, kan gitu doang sains. Dia tidak pernah baper gitu kan ya. Dia benar ya benar. Kalau dia salah ya salah. Nah, selama dia masih benar ya kita memakai perangkat kebenaran ini untuk melihat apa sih nirwana itu, gitu. Apa sih pencerahan itu? Kan seperti itu ya. Nah itu makanya di slide yang terakhir itu saya kasih gambar, tapi itu bukan untuk dijelaskan gitu. Gambar Buddha tidur gitu. Itu bukan tidur sih ya, itu Buddha bentar lagi mangkat meninggalkan dunia ini. Jadi dia berbaring gitu ya. Konon Buddha tidurnya kayak gitu, baring gitu. Dan khotbah terakhir beliau adalah tentang impermanence. Jadi di antara semua khotbah terakhir, di antara semua pernyataan terakhir dari semua tokoh dunia, saya merasa pernyataan pamungkas dari Buddha ini yang paling unik gitu. Karena kalimat terakhir Buddha sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini adalah dia buka jubah atasnya dan dia bilang ke biksu-biksu yang hadir, "Oi biksu," gitu kan. "Ini, kalian lihat ini gitu. Inilah tubuh Buddha. Bahkan ini pun nggak kekal," dia bilang. Nah, ini memang nature dari dunia ini. Tubuh saya tuh nggak kekal. Saya bentar lagi pergi nih, bye-bye nih. Saya bentar lagi mau sayonara nih. Nah, kalian lihatlah nih tubuh ini yang bentar lagi pergi ini. Habis pergi kan nanti kalian bakar tubuh saya ini nih. Hilang dia jadi abu. Nah, kok bisa gitu loh orang mikir. Ada orang mikir gitu ya. Itu kalimat terakhir dia sebelum mati. Sebelum pergi gitu.
Nah, menarik, gitu kan ya. Sangat sangat ilmiah kalau menurutku, sangat sangat konkret gitu. Nah, teladan inilah yang ingin kita coba ikuti. Semangat dan mentalitas inilah yang kita ingin coba untuk dekati gitu. Ya, nah disitulah saya akan menutup sesi kita kali ini gitu kan ya. Demikianlah sekilas pandang tentang nirwana. Jadi bukan sesuatu yang aneh-aneh, bukan sesuatu yang mistik, bukan sesuatu yang berasosiasi dengan LSD gitu ya. Dia sesuatu yang simpel aja. Kondisi mental, kondisi otak gitu. Ya kira gitu ya. Jadi saya serahkan ke Mbak Ismi. Barangkali Mbak Ismi mau menambahkan 3, 4, 5 patah kata. Oke, terima kasih pemaparannya, Coach Henry. Banyak hal yang mungkin bisa kita relate dalam kehidupan sehari-hari dari tadi contoh bagaimana banyak aktivitas sehari-hari kita yang taken for granted gitu. Dari contohnya satu, bernafas. Dengan menjadi mindful kan akhirnya kita bisa membuang hal-hal yang taken for granted itu, kita bisa merasakan penuh gitu ya. Aku tadi langsung berpikir dengan mindful kita bisa jadi mendekati perasaan tersebut ya. Jadi batas abu-abu antara mana majikan, mana budak gitu, mana perasaan, mana diri ini ya jadi semakin jelas gitu dengan kita mendekati perasaan tersebut gitu. Juga kita lebih bisa merasakan rasa dengan lewat menaruh kesadaran di tiap aktivitas kita sehari-hari gitu. Dan implikasinya adalah kita menjadi lebih jernih gitu ya dalam melakukan banyak hal. Dan secara pragmatis kalau misalnya kita hubungkan ini pada cara kita untuk survive ya, ini dapat mempermudah hidup kita gitu. Dengan modal mindful saja ya aku pikir banyak hal yang akhirnya lebih mudah dilewati, itu mudah dijalani. Jadi bisa dikatakan survive mindful ini sebagai satu semacam mekanisme pertahanan juga ya, dibutuhkan gitu kalau misalnya kita bisa hubungkan dengan tema besar menjadi bestari 4. Kalau dari saya seperti itu sih. Kalau Kak Seni mau menanggapi boleh, tapi ini juga sudah banyak pertanyaan yang masuk. Boleh, silakan Kak. Oke, ya ini pertanyaan yang salah satu pertanyaan paling susah nih sebenarnya. Apakah konsep nirwana dan moksha itu sama? Sama sih sebenarnya. Jadi jawaban yang paling simpel adalah sama aja pembebasannya. Cuman cara memaknainya beda. Nah, bedanya seperti apa itu sangat rumit untuk dijelaskan, tapi simpelnya sih moksha dalam Hinduisme itu nuansanya adalah in communion. Jadi kamu berkomunik dengan yang ilahiyah itu. Nah, kalau nirwana dalam Buddhisme, karena kan dia anatman ya. Kalau Hinduisme kan atman tuh. Karena dia anatman, maka cara dia memaknai pembebasan adalah kayak simply kamu sadar dirimu nggak ada. Misalnya kalau dirimu nggak ada kan apa yang mau berkomuni dengan apa kan ya. Nah jadi ada pembedaan yang begitu subtil di ujung itu loh. Ya diri ini bukan diri ya juga orang Hindu bilang seperti itu. Tapi yang di Buddhis mungkin sedikit lebih jauh mungkin, sedikit lebih radikal gitu loh. Jadi kalau misalnya kita intip risalah-risalah dari Ramanuja misalnya, pemikir Hindu yang sangat terkenal itu, dia membayangkan sebuah pembebasan sebagai komunion itu. Kalau deity kamu Shiva, kamu berkomunik dengan Shiva, in communion. Berarti ada kamu yang telah menyadari realitas sejati kamu, Atman kamu yang murni itu, dan kamu berkomunik dengan Shiva. Atau dengan Wisnu, atau dengan Brahma, atau siapapun gitu kan. Nah, tapi kalau di Buddhisme, tidak ada
apa yang berkomunikasi dengan apa, karena Indian semua nggak beneran ada. Ya gitu ya, itu kayak semacam nuansanya aja gitu. Tapi kurang lebih sih sama. Kualitasnya juga sama. Apa yang diharapkan dari nirwana juga sama. Ya, jadi gitu. Kemudian ini ada yang mengatakan bahwa desire ini sekilas teringat sama collective unconscious gitu ya. Apakah hal ini menjadi dasar atau mungkin sebaliknya? Konsepnya sepertinya mirip. Benar, konsepnya itu mirip sekali. Bahkan Jung kan juga sempat menjadi pelajar Buddhis ya selama beberapa waktu. Sampai kemudian dia mentok di itu tadi yang barusan kita singgung. Gak mungkin gak ada aku. Gitu ya. Ya, kalau nggak ada aku, siapa subjek yang melakukan apa? Dan di situ ya karena pembacaan yang tidak apa ya kurang mendalam kali ya. Karena kita nggak beneran bilang nggak ada aku gitu loh. Aku yang label itu doang nggak ada. Tapi ya mungkin Jung berhenti sampai di situ dan dari situ ya penelusuran dia ke Buddhisme sudah berhenti. Gitu. Tapi desire sebagai collective unconscious ya sangat mirip sih saya pikir. Dia kan baca beberapa kitab klasik tuh, klasik India ya. Jadi tidak sulit untuk membayangkan bahwa ada paralel antara dua hal ini. Tapi di ujung-ujung ya tidak ketemu sih harus kita akui. Jadi pencerahan itu ya bukan dibuangnya aku, nggak mungkin aku bisa dibuang kan ya kalau kata Jung. Apa cara konkret yang bisa kita lakukan untuk mendapat kontrol kembali atas diri kita dari perasaan? Apakah menyadari perasaan saja cukup? Misalnya ketika kita merasa cemas, apakah menyadari rasa cemas saja cukup untuk mengatasi cemas itu sendiri? Apa yang kita bisa lakukan untuk bebas dari rasa cemas tersebut pada momen kita menyadari kita sedang cemas? Nah, ini kayak kita lagi mimpi sebenarnya. Perasaan bahwa saya cemas kan kayak ilusi kan ya, kayak mimpi gitu. Kadang ya, kalau saya mimpi, saya jatuh, ya saya takut. Ya, makanya bisa kayak kesetrum gitu loh. Nah, ada nggak yang pernah mimpi kayak gitu? Atau mimpi yang lebih klasik, dikejar setan misalnya. Ya, kalau karena kita nggak sadar itu cuma mimpi, kita kira setan beneran. Maka kita takut di mimpi itu. Nah, mimpi buruk pasti seperti itu. Kita nggak sadar kita sedang bermimpi. Kalau kita sadar, ya pasti bangun. Tidak ada mimpi yang setelah disadari kita nggak bangun gitu. Karena kadang-kadang kalau saya lagi mimpi yang enak, mimpi baik gitu ya. Kadang saya beberapa kali ya bisa ya, saya di alam mimpi gitu ya, entah mimpi apa gitu, plotnya saya lupa. Saya bisa tiba-tiba membatin gitu loh di dalam mimpi. Ini kok too good to be true ya? Kok nggak mungkin kayak gini? Setelah saya sadar, terus kayak, aduh ini kan jangan-jangan cuma mimpi. Tapi saya pengen terus ketika pengen terus itu muncul di otak, saya bangun. Selalu seperti itu. Karena saya tahu gitu, ini bukan realitas. Ini bukan apa yang sebenarnya. Tapi ketika mimpi buruk, saya suka lupa untuk membatin seperti itu. Ya, makanya saya harus tersiksa di dalam mimpi itu. Mimpi dikejar setan lah, mimpi dikejar lintah darat misalnya. Mimpi apalah, pas puas saya tidak perform. Misalnya gitu kan. Atau apalah, mimpi jatuh, segala macam. Nah, dengan cara yang sama, kalau cemas ini kita bisa sadari, ya. Kadang kita ditipu oleh betapa sederhananya kalimat itu. Misalnya kalimat yang dirumuskan sebagai berikut. Bila cemas disadari, maka cemas itu hilang. Begitu simpel gitu. Begitu ringkas, begitu bernas dia. Gitu. Tidak ada kata yang begitu naik, mendakik-dakik gitu ya. Kita jadi nggak percaya. Benar nggak sih? Ya benar, kayak kamu lagi mimpi aja. Kalau kamu sadar bahwa cemas itu adalah fenomena, gitu ya.
kayak ada mimpi. Ya, saya memang asosiat diri saya dengan mimpi itu atau enggak. Kalau saya mau melakukannya, ya saya tunduk pada mimpi itu sebagai pemain dalam mimpi itu. Maka kalau saya mimpi dikejar setan, ya saya beneran takut. Karena saya associate diri saya. Ya, dengan cara yang sama, ya kita hanya akan dan hanya bisa cemas kalau kita mengasosiate diri kita dengan perasaan cemas. Kalau kita sebaliknya menyadari dia sebagai fenomena, kita lihat dia, gitu. Tidak menghilangkannya, nggak mungkin hilang. Kalau kita suppress dia, kita tindas dia, dia akan mengendap. Dan one day akan muncul menghantui kita lagi. Jangan ditindas, diamati. Diamati sebagai fenomena. Kayak kita mengamati mimpi. Dan kalau pengamatannya tekun gitu ya, disiplin, ya lama-lama kita akan bisa melihat fenomena cemas itu ya kayak mimpi aja. Kalau saya tidak attach myself to it, ya saya nggak akan diapa-apain sama mimpi. Dengan cara yang sama, saya nggak akan diapa-apain sama perasaan cemas. Jadi kan paradoksnya adalah saya merasakan cemas, tapi for once in my lifetime saya tidak akan diapa-apain oleh perasaan cemas itu. Luar biasa tuh ya. Kayak saya merasa kesemutan di kaki. Kerasa lah namanya juga perasaan fisik. Tapi kalau saya mindfulnya kuat, saya tidak akan diapa-apain sama si perasaan sensasi sakit fisik itu. Iya, dia adalah sensasi yang fisik. Tapi ya udah gitu lah. Kadang yang bikin dia menjadi-jadi kan kayak, sakit banget ya, kok orang lain bisa tahan, kok saya nggak bisa sih, saya melipat kaki 3 menit saja kok sudah kayak gini, kok meditasinya lama banget ya, istirahatnya saya udah pengen menjulurkan kaki nih, gitu lah. Itu sih kadang-kadang yang bikin beneran si sensasi, si perasaan itu jadi sesuatu yang lebih daripada seharusnya. Kira-kira gitu. Jadi sangat layak untuk dicoba. Dia beneran kayak mimpi kok. Cuman ya mimpi yang lebih susah untuk kita bangun dari dia. Karena kan mimpi beneran mimpi kamu bangun. Kalau kesadaran seperti cemas kan ya ada di dunia nyata. Jadi mau bangun kemana? Mungkin poin yang tricky-nya ada di situ. Tapi secara prosedur sih sama. Nah, kemudian saya beralih ke poin yang berikutnya. Ini kata Mbak Livina ya. Kalau berdasarkan pemaparan beberapa minggu terakhir ini, sepemahaman saya, perasaan itu merupakan sebab dari segala tindakan kita. Dan kalaupun kita memilih untuk tidak mengikuti perasaan kita, untuk marah misalnya, itu disebabkan karena adanya perasaan lain yang lebih kuat. Misalnya perasaan yang menyadari ada reward yang lebih besar yang akan kita dapatkan dibanding apabila kita menuruti keinginan perasaan untuk marah. Misalnya nanti akan berujung pada penyesalan. Jika tadi dikatakan bahwa seringkali kita dipergoki dengan perasaan, seolah perasaan itu sesuatu yang tidak attach, dan kita dapat terbebas darinya. Tapi bukankah saat kita ingin bebas pun, kita masih di bawah kuasa dari perasaan. Jadi apa yang dimaksud bahwa kita tidak berada di bawah kendali perasaan? Kita yang seharusnya memergoki perasaan, dan bukan sebaliknya. Mindfulness itu sendiri apakah ia suatu bentuk perasaan? Misalnya perasaan netral. Nah, jadi kalau kita perhatikannya, kita butuh perasaan. Karena kita makhluk yang punya rasa gitu ya. Rasa. Berbakti juga kan harus ada rasa. Nah, jadi ketika tadi dikatakan kita seringkali dipergoki oleh perasaan, itu ini kita lagi memisahkan dua kisah yang berbeda. Kita dipergoki oleh perasaan itu karena kita tidak punya sebuah kewaspadaan untuk mengamati cara kerja dia, untuk mengamati kudeta merangkak dia itulah pelan-pelan. Jadi ketika kita blast gitu dia muncul, ya kita kayak kepergok.
Nah, perasaan kepergok inilah yang bikin kita kayak gamang gitu kan, seolah-olah nggak ada pijakan, dan lantas kita memilih daripada nggak ada pijakan gitu ya, ya udah saya nempel aja lah ke dia. Nah, itu sebenarnya prosedurnya. Jadi kita nggak mau beneran marah, kita nggak mau beneran kesal. Jadi ketika perasaan marah itu muncul, kita nggak punya alternatif gitu. Nah, tadi kan dibilang tuh kita nggak punya perasaan lain yang lebih kuat. Dan kita juga nggak punya misalnya sebuah upaya untuk menjadi mindful pada perasaan itu. Itu ketika dia muncul, ya, tanpa disadari. Kalau dia sifatnya sadar, kita nggak akan merasa kepergok kan, nggak akan merasa disergap gitu loh. Tapi karena dia tidak sadar, jadi ketika dia tidak aktif, dia kayak nggak ada. Tapi ketika dia aktif, kita kelabakan, kebakaran jenggot, itu ya itu yang membuat kita secara aneh gitu ya, secara paradoks, malah mengasosiat diri kita dengan dia. Ya karena kepergok itu gitu loh. Ya nggak ada pijakan lain. Kan gitu. Nah, jadi apakah kita yang harus memergoki perasaan? Ya memang itu kan. Tujuan dari mindfulness kan itu persisnya. Kita ingin memergoki perasaan gitu. Nah, apakah mindfulness sendiri adalah perasaan? In a sense ya dia perasaan. Dia adalah perasaan yang netral gitu. Nah, ini nggak mungkin kita tidak merasa kan ya. So, netral pun perasaan. Jadi bagaimana netral mode on itu yang kita berusaha untuk jaga semaksimal mungkin. Nah, karena kita netral lah, maka ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan muncul, kita tidak lantas dengan spontan, dengan instinktif gitu ya, mengasosiasi diri kita dengan si perasaan yang nggak menyenangkan itu. Tapi alih-alih kita punya semacam jarak yang kritis kan ya, untuk melihat dia bagaimana adanya gitu. Sama kayak mimpi kan ya. Mimpi kan nggak benar attach sama kita kan. Lawang dia muncul pas tidur doang kok. Itu pun nggak tiap orang yang tidur ingat mimpi dia. Tapi ketika dia tidur, dia bermimpi, dan di momen dia ingat mimpi dia, bagaimana itu perasaannya dia? Kayak mimpi dikejar setan gitu ya. Tidak attach, tapi ketika dialami kan tanpa pikir panjang kita ya dengan cara yang begitu ganjil gitu kita mengasosiat diri kita dengan si mimpi itu. Ya karena si aku itu kan. Aku kan seenggak-enggaknya minimal ada pijakan. Ada yang bisa dipegang. Ada plot, narasi, skenario apapun. Ya daripada Aing nggak ikut main, ya mending main. Meskipun dalam permainan itu saya jadi korban gitu. Kan nggak enak ya lihat mimpi tapi nonton doang, bosen gitu kan. Aku ini kan terlalu megalomaniak sebenarnya. Si ego ini. Maka ketika dia bermimpi pun, dan mimpi itu buruk pun, ya dia dengan begitu spontannya karena dia merasa dia pusat dunia, ya dia merasa dia harus ikut main. Meskipun sebagai korban gitu. Mimpi dikejar serial killer gitu ya. Kayak di film Hitchcock gitu kan. Gitu. Nggak apa-apa lah jadi yang dibunuh. Yang penting kan aing tetap aing gitu. Ada perasaan solid itu. Nah itu yang mau kita bongkar sebenarnya. Bener nggak sih soliditas ini valid nggak sih? Gitu. Ada pembenarannya nggak sih? Kenapa kita ingin cari pembenarannya? Karena dia bikin kita nggak enak gitu. Dia bikin hidup kita tuh nggak nyaman. Tuh kita tanya, ada alternatifnya nggak? Gitu ya. Jadi kira-kira sih begitu. Kemudian dari Aditya, kalau saya sejauh ini memahami mindfulness, kita diajak untuk detach dari perasaan kita dengan menyadari perasaan-perasaan tersebut. Karena perasaan-perasaan tersebut bukan diri kita dan memanipulasi. Namun ketika menyadari perasaan-perasaan kita, apakah yang menyadari itu adalah diri? Kalau itu pun bukan diri, apakah yang menyadari ini sama ilusifnya dengan perasaan-perasaan kita? Nah, jadi ada sesuatu gitu kayak
siapa menyadari apa gitu loh. Ada sesuatu, ini di filsafat Buddhis, terutama yang tradisi Tibet, diperdebatkan gitu. Ada yang mempropos sebuah kesadaran yang primordial. Jadi bukan diri kamu, bukan aku yang dilabeli ini yang menyadari perasaan, tapi si kesadaran primordial ini yang menempel di arus batin kamu dari rangkaian kelahiran yang satu ke rangkaian kelahiran yang lain. Nah, tapi kalau ada yang lebih radikal lagi, mengatakan sebaliknya, nggak ada gitu loh. Jadi apakah yang menyadari itu adalah diri? Bukan diri, yang menyadari itu adalah apa yang kamu terima sebagai diri itu. Gitu. Jadi nggak ada satu kesadaran yang benar dan primordial. Jadi apakah yang menyadari ini sama ilusifnya dengan perasaan kita? Itu poinnya sebenarnya. Apakah diri yang menyadari ini juga ilusif? Ya iya, benar. Jadi diri ketika sudah bisa menyadari perasaan, tugas kita belum rampung. Hidup kita akan lebih tenang, damai, tapi tugas kita belum rampung gitu. Karena diri ini persis sekali ini kalimatnya. Sama ilusifnya dengan perasaan kita. Kita kan kayak hanya ya memakai konvensi, memakai sosialisasi, memakai apa yang dimungkinkan oleh senyawa kimia dan biologis dalam otak kita gitu ya, untuk meramu apapun yang terjadi. Gitu. So kalau kita ada di titik yang lumayan rendah ya, titik di mana misalnya kita seorang yang pemarah gitu, itu kan jangan kan ngomong pencerahan lah. Lu kok bisa nggak marah kan, seenggak-enggaknya lu lebih stabil dalam hidup kan selesai. Satu masalah selesai gitu kan. Nah, kalau kita ngomong di titik seperti itu, kita ngomong mindfulness, ya kita membayangkan ada perasaan, saya memunculkan sesuatu, ya, yang kalau nanti kelak saya kaji lagi, ini sesuatu pun nggak ada. Nggak ada dalam pengertian dia ilusif. Ilusif dalam pengertian adalah kelinci keluar dari topi pesulap, kelincinya ada, topinya ada, tapi kelincinya nggak beneran keluar dari topi pesulap. Nah itu makna ilusi. Jadi ada tapi tidak seperti yang kita lihat. Tidak seperti yang kita tangkap secara superficial. Nah, si sesuatu ini yang seolah-olah ada tapi nggak ada, ya itu yang boleh kita namakan diri. Jadi kan hanya ada secara konvensi. Ada orang anggap kamu, aku, ya maka jadilah aku. Semua orang panggil aku Stanley, aku jadi Stanley. Aku tinggal di planet Mars, mungkin aku akan mengalami alienasi yang begitu mengerikan. Gitu. Karena nggak ada satupun yang merujuk aku sebagai kamu. Kalau nggak ada kamu, kan nggak ada aku. Aku ini kan timbal balik gitu. Kalau saya seorang yang tinggal sendirian di Pluto ya mungkin saya akan jadi orang yang linglung sekali, tidak bisa menegaskan keakuan gitu. Nah keakuan ini muncul dari konvensi. Nah aku yang hasil konvensi ini yang saya pakai untuk melihat perasaan-perasaan yang sebenarnya juga muncul dari konvensi gitu loh. Marah kan gara-gara harga diri, konsep-konsep seperti harkat, martabat, gengsi, dignity kan itu. Jadi kita memakai konvensi untuk melawan konvensi basically. Ya, jadi ketika kita melakukan ini sebenarnya masih separuh jalan. Ya, jadi tapi ya kita nggak ngomong hal yang terlalu jauh lah. Kita ngomong hal ketika kita bisa lebih tenang dalam hidup dan hidup ini jadi lebih baik. Itu kalau ada yang mengejar pencerahan metafisika ya itu cerita lain. Itu sangat diapresiasi tapi kita tidak mengcover itu ya di kesempatan kali ini ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, apakah misalnya teman-teman mau menimpali ya sangat dipersilakan. Entah itu secara lisan, entah itu dengan tulisan lagi, menambahi di kolom komentar, ya silakan. Tapi kalau sudah nggak ada, ya mungkin saya menutup sedikit ya. Saya akan bilang bahwa ini loh, ketika kita bicara tentang nirwana, kita bicara tentang pencerahan gitu ya. Trikinya ada di situ. Kadang-kadang kita terjebak dalam konsep. Jadi ketika kita dituntut untuk action, kita malah terjebak dalam konsep.
Nah, tetapi kadang-kadang kita terlalu banyak action, kita tidak punya konsep yang mumpuni untuk melihat dan memahami apa yang benar terjadi. Nah, bagaimana memadukan dua hal ini kan, menciptakan sebuah dialektika gitu. Ini triknya gitu. Kadang kita yaitu ada dua hal itu. Ya kira sih seperti itu. Jadi poin saya adalah jangan terlalu abstrak, tapi juga jangan terlalu praksis. Ya, pokoknya adalah kita harus memadukan kedua hal ini. Simple kok. Kita ngomong hal yang benar yang kita alami. Kan kita udah sepakat tuh tadi, nirwana itu ruang eksistensi. Dia bukan sorga gitu. Kalau dia sorga, lain ceritanya. Karena lain dimensi, lain frekuensi. Itu kalau dia ruang eksistensi, berarti ruangan yang sekarang saya diami pun, selama saya bisa melakukan sebuah transformasi batin atas dia, ya terkait cara saya memahami dia ini sebagai sebuah ruangan, ya ruangan yang sekarang saya diami bisa jadi nirwana. Gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu aja. Nah, saya bisa kembalikan ke Mbak Ismi ya untuk menutup acara ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Senli dan terima kasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya malam ini. Semoga pemaparan tadi dari Kak Senli bermanfaat dan bisa membantu membantu teman-teman misalnya dalam mengatasi masalah keseharian atau untuk melatih mindful. Ya, semoga banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab. Mungkin sekian dari saya dan minggu depan masih ada pertemuan menjadi Bestari 4. Ini mungkin keluar dari kebiasaan kita ya, yang awalnya kita biasanya satu batch itu terdiri dari 8 pertemuan, mungkin kali ini akan lebih dari 8 pertemuan karena ini adalah pertemuan ke-8 ya. Jadi kita masih ada pertemuan berikutnya. Untuk topiknya apa akan saya kabarkan segera di grup. Mungkin sekian dan terima kasih. Selamat malam semuanya. Sehat-sehat selalu.